sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebuah lagu yang indah sekali, saudara-saudara ya. Bapa kita memang sangat baik. Itulah Bapa di sorga. Dan kita patut mencintainya. Ya. Tak pernah berakhir kasih setianya kepada kita. Selalu nyata dalam hidup ini, ya, saudara-saudara. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun belum pernah Tuhan mengecewakan kita. Justru kitalah yang berkali-kali mengecewakan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Tapi tetap Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita. Betapa besar kasih-Nya bagi saudara dan saya. Baik, saudara, selamat pagi. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Sabtu 11 Desember tahun 2021 ya. Nah, kita masih membahas soal ketekunan, saudara-saudara. Dan kita sekarang ini masih membahas soal ketekunan yang ke-10 ya. Ketekunan yang ke-10 yaitu tekun menantikan Yesus. Ketekunan yang pertama, tekun dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung segala penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Yesus. 8, tekun dalam membaca Alkitab. 9, tekun menuruti perintah Allah. Dan ini yang ke-10, tekun menantikan Yesus. Menantikan Yesus itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, mengharapkan Yesus cepat datang. Dan sekarang ini kita sedang menanti kedatangannya. Jadi mengharapkan Yesus cepat datang. Yang kedua, sudah rindu ketemu Yesus. Orang rindu itu artinya ada cinta. Jadi kalau kita rindu ketemu Yesus berarti cinta kepada Yesus. Kalau tidak cinta ya tidak akan rindu. Dan orang kalau tidak rindu berarti tidak ada cinta. Saudara-saudara, rindukah ketemu Yesus? Rindukan, saudara-saudara. Itu artinya ada cinta di hati kita kepada Yesus.
Yang ketiga, di dalam kata menantikan Tuhan itu ada unsur setia. Jadi ditunggu sampai kapanpun juga. Pokoknya ditunggu, ditunggu dan ditunggu. Siap menanti, menanti dan menanti. Ya, tak akan berhenti menanti. Tak akan meninggalkan Yesus. Terus setia kepada Yesus sampai mati, saudara-saudara. Apapun yang terjadi tetap setia. Itu namanya orang yang menantikan Yesus. Itulah makna dari menantikan Tuhan. Nah, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang tekun dalam menantikan Tuhan itu, dalam menantikan Yesus itu. Ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain tentang menantikan Yesus. Kita buka dalam Titus pasal 2, saudara-saudara. Titus pasal 2. Intinya ayat 13, tapi kita harus baca mulai ayat 11. Ya. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Berkata begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan, perhatikan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, lihat di sini ada kata menantikan penggenapan harapan kita. Nah, saudara, mengharapkan apa? Mengharapkan kebahagiaan yang sempurna. Ya. Itulah surga. Nah, nantikanlah Tuhan menggenapi kerinduan kita. Tuhan menggenapi pengharapan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang penuh bahagia. Bahagia yang sempurna, yaitu di surga. Nah, yang kita nantikan itu, yang kita harapkan itu pasti nanti Tuhan akan penuhi sekali waktu. Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan wujudkan itu kepada kita sekali waktu. Nah, coba kita nantikan itu. Sabarlah menanti akan hal itu. Saudara-saudara. Nah, saat ini kita ini sedang ada di dunia. Ya, saudara-saudara. Hidup di dunia ini memang penuh dengan berbagai macam hal yang boleh dikatakan mengerikan dan menakutkan, ya. Tapi itu sebentar saja. Sebentar saja. Tuhan akan ganti segala penderitaan kita nanti dengan kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesukaran, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi virus, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi bencana alam, dan sebagainya. Tidak ada. Nanti Tuhan akan wujudkan kebahagiaan yang sempurna itu di surga. Nah, nantikanlah itu dengan tekun. Ya. Coba saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu ayat, saudara-saudara, ya. Di dalam sebentar saya lihat dulu ayatnya, yaitu ya, 1 Petrus pasal 1, saudara-saudara, ya. Coba perhatikan baik-baik. Mulai ayat 3. Mulai ayat 3 sampai 8. Coba saya bacakan bagi saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, inilah saudara-saudara, keberadaan kita kelak. Itu orang-orang yang di dalam Yesus dan yang sudah dilahirkan baru oleh Tuhan. Kita akan menerima suatu yang tidak dapat binasa. Di mana itu ya? Di surga tentu dong. Sebab di dunia ini semuanya masih bisa binasa dan pasti binasa. Surga tidak. Ya. Nah, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kita ini sekarang sedang menantikan keselamatan. Kita sudah selamat, tapi belum masuk surga. Nah, saudara, masuk surganya itu sekarang kita sedang rindukan dan sedang nantikan. Begitu. Bapak Ibu yakin sudah selamat? Sudah. Harus menjawab sudah. Tapi memang belum masuk surga, masih di dunia. Di dunia ini, saudara sekalian, kita banyak menghadapi kendala. Tapi cobalah ingat, kemuliaan, kebahagiaan yang Tuhan beri kepada kita itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada penderitaan kita di dunia. Ya, maka itu sabar, tabah, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan kita itu kecil, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan surga nanti. Gitu loh. Saudara sakit nggak sembuh-sembuh, sabarlah. Ya, jangan bersungut-sungut. Saudara-saudara ada masalah, ada kendala, sabarlah. Bapak Ibu saat ini sedang menderita karena ini dan itu dan sebagainya. Sabarlah, saudara, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, nggak bagus. Ya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sabarlah. Nanti Tuhan selesaikan masalah kita. Ya, sungguh. Dan masalah kita tuh nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti Tuhan sediakan buat kita. Begitu. Jadi saudara-saudara, bodoh sekali kalau kita mundur gara-gara doa kita nggak dijawab Tuhan. Kenapa mundur? Tuhan nggak peduli kepada saya. Sudah, itu tindakan keliru. Itu tindakan keliru. Mana pernah Tuhan mengabaikan kita? Mana pernah Tuhan berbuat jahat kepada kita? Itu bukan alasan, saudara. Kalau doa kita belum dijawab atau tidak dijawab, saudara-saudara, itu artinya apa yang kita minta tidak baik buat kita. Tuhan jauh lebih tahu daripada kita, saudara. Pengetahuan kita itu ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan Tuhan. Dan saudara-saudara, pada dasarnya kita ini nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa terhadap rencana Tuhan. Dan kita sama sekali nggak tahu apa-apa tentang pikiran Tuhan. Walaupun kita tahu tentang firman Tuhan itu hanya sedikit, saudara-saudara. Hanya sedikit. Kita nggak tahu apa-apa. Tuhan tahu segalanya. Termasuk tahu akan jalan hidup kita. Saudara tahukah jalan hidup kita nanti 5 tahun lagi? Nggak tahu. Jangan 5 tahun. Besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu, saudara. Iya kan? Nah, kalau kita umpamanya meminta sesuatu lalu Tuhan tidak kabulkan, Tuhan memandang itu berbahaya buat kita kalau kita memilikinya. Berbahaya buat kita kalau permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi lebih baik tidak dikabulkan tapi kita selamat. Jadi saudara-saudara jangan marah kepada Tuhan karena doa kita tidak dijawab atau tidak dikabulkan. Tahu mana saudara kita dengan Tuhan? Tahu Tuhan. Wah, saudara-saudara, katakanlah punya anak usia 2 tahun. Dia minta pisau. Merengek-rengek, nangis-nangis. Minta pisau. Saya mau bertanya, saudara akan berikan pisau itu kepada anak saudara? Tentu tidak. Nah, orang tua yang baik itu pasti tidak akan memberikan pisau kepada anak umur 2 tahun. Betul kan? Kenapa?
berbahaya, belum ngerti apa-apa, nanti menusuk dan melukai dirinya sendiri. Walaupun nangis seperti apapun, orang tua yang baik nggak akan berikan pisau kepada anaknya yang berusia 2 tahun. Belum waktunya anak 2 tahun pegang pisau, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan permintaan kita. Kalau dikabulkan, itu Tuhan tahu berbahaya atau tidak. Kalau tidak berbahaya dan berguna buat kita, pasti Tuhan beri. Tapi kalau berbahaya, Tuhan tidak beri. Nah, kita harus mengucap syukur kalau doa kita tidak dijawab. Itu baik untuk kita, saudara-saudara. Makanya jangan mundur gara-gara masalah atau persoalan dan kerinduan kita tidak dijawab Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Ingat, kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita jauh lebih hebat daripada penderitaan yang kita alami. Nah, nantikanlah kondisi seperti itu. Tuhan akan wujudkan kepada kita. Kita sudah selamat, namun keselamatan yang sebenarnya atau sorga yang Tuhan janjikan itu akan dinyatakan kepada kita pada akhir zaman. Begitu. Ya, saudara-saudara. Jadi, ayo kita nantikan keselamatan itu. Kita nantikan sorga itu. Tuhan akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Bukan sekarang. Dan sekarang bagaimana? Lihat ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Nah, bergembiralah. Ya, sudah sekalian. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan kebahagiaan kekal yang Tuhan akan wujudkan kepada kita. Berbahagialah akan sorga yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Sekalipun sekarang ini, perhatikan ayat 6. Ini 1 Petrus 1 ayat 6. Sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, di dunia ini saudara-saudara kita mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari ini saudara bahagia, nggak ada masalah. Puji Tuhan. Tapi besok, barangkali duka cita itu datang. Saya tidak mengharapkan dan juga saya tidak mendoakan. Saudara-saudara. Tapi itulah selama dalam dunia, duka cita itu selalu muncul. Hari ini masalah yang satu sudah selesai. Besok, lusa, atau minggu depan datang lagi masalah yang lain. Saudara-saudara. Lalu Tuhan selesaikan lagi. Nanti besok lusa datang lagi. Begitu terus. Banyak sekali jenis duka cita yang datang dalam hidup ini. Karena kita masih di dunia, saudara sekalian. Ya, Pak Ibu. Tapi kalau hal itu datang, tetaplah bergembira. Kenapa? Karena kita sedang menantikan kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Itulah surga. Kapan sih saudara kita masuk surga? Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada 2 jalan untuk kita bertemu Tuhan. Yang pertama adalah kematian. Orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai mati, dia disebut mati di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mengapa disebut bahagia? Dia masuk kepada kebahagiaan kekal. Dia tinggalkan dunia yang fana, ketemu Tuhan kekal selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan untuk bertemu surga adalah nanti kedatangan Yesus kali yang kedua atau akhir zaman. Kita nggak tahu, saudara-saudara, yang mana yang Tuhan akan pilihkan untuk kita menjalaninya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Entah melalui kematian atau melalui kita melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita tidak tahu. Tapi salah satu dari 2 ini pasti kita alami. Kalau Tuhan izinkan kita melihat kedatangan Yesus kali yang kedua untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, maka saudara-saudara, Tuhan akan nyatakan itu. Tuhan tidak akan cabut nyawa kita sampai kita melihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kita melihat Yesus datang kali yang kedua, berarti Tuhan akan ambil nyawa kita sebelumnya.
alias Tuhan akan panggil kita. Kita akan mengalami kematian. Tapi begitu kita meninggal dunia, saudara, begitu kita mati, kita melihat, kita memandang wajah Yesus. Dan masuk dalam kebahagiaan yang sempurna. Nah, saudara, nantikanlah kebahagiaan yang sempurna itu dengan tekun. Begitu artinya tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Yesus. Terus tetap di dalam Yesus. Nah, tadi surat Titus pasal 2 ayat 1 dan 2. Tuhan mendidik kita. Dengan apa Tuhan mendidik kita? Dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Supaya kita, perhatikan, saya balik lagi kepada Titus pasal yang kedua ayat 12. Ia mendidik kita supaya apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu maksudnya kejahatan. Yang kedua, supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kemudian yang ketiga, supaya kita hidup bijaksana. Yang keempat, supaya kita hidup adil. Yang kelima, supaya kita beribadah kepada Tuhan dalam dunia ini. Nah, kondisi seperti ini yang harus dipertahankan dalam menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, yaitu Tuhan menyatakan kebahagiaan kekal di surga. Nah, saudara-saudara, jadi dalam menantikan kebahagiaan kekal, kondisi kita haruslah seperti Titus 2 ayat 12. Tinggalkan kefasikan. Tinggalkan keinginan duniawi. Terus hiduplah bijaksana. Hiduplah adil dan hiduplah beribadah kepada Tuhan. Selama hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan saudara-saudara. Bagaimana kondisi Bapak Ibu? Saya tidak tanya kesehatan Bapak Ibu. Apa kabar? Baik Pak. Ada yang mengatakan luar biasa. Saya nggak tanya kabar seperti itu saudara. Yang ingin saya tanya berdasarkan firman Tuhan, apakah kondisi kita dalam menantikan kebahagiaan kekal itu seperti Titus 2 ayat 12? Hidup di dalam 5 hal tadi? Nah, itu yang harus direnungkan saudara sekalian. Maaf, ada banyak orang Kristen bukannya meninggalkan kefasikan, bahkan hidup di dalam kefasikan. Maaf, banyak orang Kristen bukannya meninggalkan keinginan duniawi, bahkan hidup di dalam keinginan duniawi. Banyak orang Kristen bukannya hidup bijaksana, bahkan hidup tidak bijaksana, alias hidup di dalam kebodohan. Ya, hidup di dalam tindakan-tindakan kebodohan, saudara sekalian. Banyak orang Kristen bukannya hidup adil, sebaliknya hidupnya sungguh tidak adil. Kemudian banyak orang Kristen bukannya beribadah kepada Tuhan, tapi sebaliknya hidup jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, bagaimana saudara kalau kita seperti ini? Kita bisa hidup di dalam kesempurnaan, hidup di dalam kebahagiaan yang sempurna yang nanti Tuhan akan nyatakan kepada kita, saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini mari mulai hari ini dan seterusnya nantikan kebahagiaan yang kekal yang Tuhan wujudkan kepada kita dengan memiliki hidup yang di dalamnya ada 5 hal tadi. Ya. Sekali lagi, meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Dan tekunlah saudara-saudara di dalam menantikan kebahagiaan kekal itu dan pertahankan hidup yang di dalamnya ada 5 hal tadi. Oke ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang datang bagi kami, yang sudah menasihati kami, sudah mendidik kami, sudah mengajar kami, dan juga sudah menegur kami. Kami terima firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, agar kami dapat hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Itulah saudara-saudara renungan pagi kita hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. Kita jumpa lagi nanti malam pukul 22 dalam renungan malam. Ya, terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudara semua dalam renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, dan juga mohon maaf saudara-saudara, saudara banyak menuliskan di kolom komentar. Saya tidak balas satu persatu sebab banyak ya. Tapi secara global saya jawab, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu berterima kasih kepada saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu begitu setia terus mengikuti renungan pagi ini. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya. Mari kita saling mendoakan, saling mengasihi, saling mendorong, saling menyemangati ya. Saling mengangkat bila ada yang jatuh. Dan saling dalam berbagai macam hal. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi, selamat berhari Sabtu, selamat bekerja, selamat berusaha. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Dan jangan lupa saudara, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.